'Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss away, fall in love with me. Possibilities, I look like all you need. Hai sahabat psikologi, welcome to Kampung Psikologi. Nah, hari ini kami akan membahas terkait dengan metode penelitian eksperimen. Nah, untuk itu, kenalin dulu nih kelompok kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada, siapa ya kira-kira? Yuk kita mengulang aja, ini dia. Nah, ini dia. Halo guys, namaku Koit Noval Sarumpait. Oke, dan ada satu lagi teman kita, yuk panggil bang. Simsalabim, abrakadabra. Nah, ini dia. Loh, satu lagi mana nih? Menghilang. Kenalin dulu nih namanya siapa? Hai guys, namaku Isti Indriana Safitri. Oke guys, inilah kelompok kami dari kelompok 3 yang akan membahas terkait dengan pengertian ataupun metode penelitian eksperimen. Yuk, ikuti keseruan kami. Oke, kita akan masuk dalam definisi penelitian eksperimen. Desain penelitian eksperimental merupakan desain penelitian yang digunakan untuk mengevaluasi atau memperoleh pengetahuan awal. Desain ini seringkali digunakan sebagai dasar untuk mengimplementasikan suatu program atau kebijakan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih apa pengertian dari eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk pendekatan saintifik dengan menggunakan 2 set variabel. Set pertama bertindak sebagai konstanta yang digunakan untuk mengukur perbedaan dari set kedua. Metode penelitian kuantitatif misalnya bersifat eksperimental. Selanjutnya ada fungsi desain penelitian. Ada 4 nih. Yang pertama untuk menguji hipotesis penelitian. Dalam hal ini desain penelitian lebih mengarah pada teknik analisis statistik yang tepat untuk menguji hipotesis sekaligus menjawab masalah yang dibahas dalam penelitian tersebut. Nah, tidak hanya itu, desain penelitian ini juga berfungsi untuk penentuan dalam pengambilan kesimpulan. Yang kedua, mengontrol versus atau mengontrol variabel sekunder. Desain penelitian nantinya akan mengarahkan tentang bagaimana cara minimalisir variabel-variabel di luar variabel sekunder. Yang ketiga, sebagai pegangan bagi peneliti. Dalam hal ini, desain penelitian dapat memberikan pegangan atau pedoman yang lebih jelas, terutama kepada peneliti ketika tengah melakukan sebuah penelitian. Nah, ibaratnya guys, untuk membangun sebuah rumah, kita tentu memerlukan desain yang membuat sebagai bentuk, ukuran, bahan, lama pelaksanaan, hingga biaya yang akan kita pergunakan. Nah, ketika hendak menyusun desain penelitian, ada beberapa hal yang harus peneliti perhatikan. Yang pertama, populasi sasaran. Yang kedua, metode sampling yang dipilih. Yang ketiga, besar sampling. Yang keempat, prosedur pengumpulan data. Yang kelima, cara analisis data setelah data terkumpul. Yang keenam, perlu tindakan menggunakan statistik. Dan yang ketujuh, cara mengambil kesimpulan. Nah, yang terakhir, untuk menentukan batas-batas penelitian. Dalam desain penelitian ini dapat berfungsi untuk menentukan batas-batas penelitian yang berkaitan erat dengan tujuan. Selanjutnya ada jenis-jenis desain penelitian eksperimental. Ada 3 jenis utama desain eksperimental. Yang pertama, desain penelitian pra-eksperimental. Yang kedua, desain penelitian eksperimental sejati. Dan yang ketiga, desain penelitian kuasi-eksperimental. Yang pertama, desain penelitian pra-eksperimental. Dalam sebuah kelompok atau berbagai kelompok diobservasi setelah menerapkan faktor sebab dan akibat. Yang kedua, desain penelitian eksperimental sejati. Penelitian eksperimental sejati bergantung pada analisis statistik untuk membuktikan atau menyangkal hipotesis, menjadikannya sebuah penelitian yang paling akurat. Kemudian dari jenis-jenis desain eksperimental, hanya desain sejati yang dapat membangun hubungan sebab akibat dalam suatu kelompok. Dan yang terakhir ada desain penelitian kuasi eksperimental. Kata kuasi menunjukkan kesamaan, berarti desain
Kuasi eksperimental mirip dengan eksperimental tetapi tidak sama. Perbedaan antara keduanya adalah penugasan kelompok kontrol. Dalam penelitian ini, variabel independen dimanipulasi, tetapi peserta dari suatu kelompok tidak ditentukan secara acak. Penelitian semu digunakan dalam pengaturan lapangan di mana penugasan acak tidak relevan atau tidak diperlukan. One group pretest post-test design. Nah, dalam desain penelitian ini tujuannya itu untuk mengungkap hubungan sebab akibat hanya dengan cara melibatkan satu kelompok subjek sehingga tidak ada kontrol yang ketat terhadap variabel. Nah, alur penelitiannya itu sama seperti yang sudah kita ketahui, yaitu yang pertama memberikan pretest mengenai variabel penelitian kita, kemudian memberikan treatment, dan terakhir memberikan post-test yang sama seperti pretest kita yang di awal tadi. Nah, pada desain penelitian ini, analisis datanya ini yang pertama kita menyajikan data deskriptifnya dulu dari hasil pretest dan post-testnya. Nah, nilai deskripsi ini antara lain nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai rata-rata. Kemudian kita uji normalitasnya menggunakan Kolmogorov-Smirnov test. Dari hasil uji normalitas, jika normal, kita menggunakan rumus paired sample t-test, dan jika tidak, kita menggunakan rumus non-parametric Wilcoxon. Kita masuk interpretasi datanya. Dalam interpretasi data, dari hasil normalitas yang kita dapat tadi, jika nilai signifikansinya di atas 0,5, maka data berdistribusi normal. Nah, kita sudah selesai untuk normalitasnya, dan data didapatkan berdistribusi normal. Kemudian kita menggunakan rumus paired sample t-test. Nah, dari rumus paired sample t-testnya ini, jika nilai signifikansinya di bawah 0,5, maka hipotesis awal diterima dan hipotesis 0 ditolak. Oke, selanjutnya time series design. Pada desain penelitian ini, pengambilan sampel tidak dapat dilakukan secara random. Artinya, sampel langsung diambil dari subjek penelitian yang ada. Misalnya, ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jadi kita cuma ambil kelompok eksperimennya aja, karena kan kelompok eksperimennya itu yang diberikan treatment kayak gitu. Nah, alur penelitiannya itu sama dengan desain penelitian pre-post test. Hanya saja yang berbeda dari time series ini, pada tahap pre-testnya itu peneliti sampai memberikan 4 kali pretest pada satu kelompok. Nah, gunanya untuk apa? Untuk mengetahui seberapa kemampuan atau kestabilan dari pengetahuan yang sebenarnya dari sampel. Nah, supaya konsisten gitu, diberikan 4 kali pretest. Setelah 4 kali pretest sudah diberikan, kemudian diberikan treatment. Nah, kemudian pada tahap post test ini dilakukan sebanyak 4 kali juga. Alurnya itu seperti ini. Kita memberikan treatment. Setelah itu kita memberikan post test yang pertama. Setelah post test yang pertama, kita berikan treatment lagi untuk post test yang kedua. Kemudian kita berikan treatment lagi untuk post test yang ketiga. Sampai 4 kali post test. Gunanya untuk apa? Untuk kita mengetahui perkembangan dari treatment yang kita berikan itu apakah bekerja atau tidak. Statistik uji hipotesis menggunakan korelasi ganda parsial. Dilanjutkan dengan regresi ganda. Sekian dari saya, terima kasih. 'Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss